Halo teman-temanku. Haha. Seperti judulnya, saya akan mereview film Black Adam. Kelihatan nggak tulisannya? Black Adam. Terbalik. Saya nonton di Ciwal XX1 21 Cinema 21 di studio Premiere 2. Black Adam. Saya orang yang senang nonton, tapi perlu dibilang kalau saya bukan fanatik Marvel, bukan fanatik DC. Tapi saya senang nonton, dan kalau ada kesempatan pasti saya nonton. Kayak ini saya nonton sama teman-teman di sini. Terus banyak spekulasi, banyak yang nilai bagus, banyak yang nilai rate 1 sampai 10. Ada yang kasih ada yang kasih 6, ada yang kasih 8, ada yang kasih 4. Rata-rata yang kasih rate di bawah 8 karena tidak suka sama jalan ceritanya, tidak suka sama tidak suka sama karakternya. Dan kalau menurut saya dari rate 1 sampai 10 7. Kenapa 7? Mari kita runut. Di film Black Adam ada 6 karakter hero. Tidak deng. 5 hero, 1 anti-hero. Nah, si Black Adam kayaknya nih kategori anti-hero. Iya, anti-hero dia. Makanya tidak tergabung dalam Justice Society. Saya tidak terlalu ikuti DC, tapi saya banyak nonton juga. Karena dari kecil pasti terinfluence sama Batman, sama Superman, sama yang lain sebagainya. Nah, ini Black Adam, dari penilaianku dan dari diskusi sama teman-teman, saya tanya-tanya juga mereka tadi waktu habis nonton, banyak scene yang kenapa harus begitu, kayak sama ada juga beberapa mood yang bikin saya kepikiran, bukan di sini Marvel ini yang saya nonton. Salah satunya itu momen waktu dia kenapa jadi spoiler, tidak apa-apa. Waktu kalau yang sudah nonton ada momen dia pegang mahkota, siapa namanya yang itu, yang mama manakah nama, tunggu saya carikan dulu kita. Adriana. Nah, Adriana ini yang manusianya. Kalau istilahnya Marvel, dia ini gennya apa? Gen Fate. Kalau dalam film Thor dia Gen, tapi kalau Black Adam ini Adriana. Yudi, sabar kepikiran. Nah, waktu momen dia pegang itu, bukan dia pegang, yang dia ambil dari box mahkotanya Sabak, terus dia agak bukan selisih, kayak berdebat sama siapa yang namanya itu, yang saya tidak ingat nama karakternya, sama Hawkman bukan, sama Hawkman atau sama Albert, bukan, sama Dr. Fate kayaknya, bisa lupa, barusan tadi saya nonton. Intinya momennya, mood yang dia bawa di situ, saya jadi teringat momennya Dr. Banner waktu dia pegang tongkatnya Loki, waktu mereka berdebat
sama waktu Dr. Banner udah berdebat sama Captain America atau apa dia? Iya, Captain America. Tapi instingnya langsung diambil itu tongkatnya Loki. Nah, momen itu feel-nya saya nonton itu waktu saya nonton Marvel, saya dapat juga feel-nya pada saat saya nonton ini Black Adam. Terus feel-nya Doctor Strange, feel-nya Ant-Man, feel-nya dan beberapa hero yang ada di Marvel, saya rasakan feel-nya di Black Adam. Mungkin karena referensiku cuman Marvel sama DC yang terbesar, jadi mau tidak mau, jadi yang saya bandingkan itu yang saya compare. Banyak juga saya nonton film yang lain, genre lain, yang di Jepangan juga saya nonton, tapi yang jadi tolak ukurnya pasti Marvel sama DC. Nah, di luar dari feel yang saya dapat gara-gara saya nonton Black Adam, saya jadi dapat feelnya Marvel, ada juga beberapa teknis yang saya tidak suka. Kesalahan teknis, entah saya salah notice, tapi kayaknya saya yakin ada beberapa animasinya yang kurang, aduh kenapa harus begitu, hasilnya kayak kurang greget. Salah satunya yang waktu awal-awalnya kronnya saya keramaian, kayak saya rasa kalau ini bukan saya rasa CGI-nya yang visual effect atau special effect saya dapat momen bilang kenapa harus begini, padahal sekelas DC harusnya lebih bisa dipolis. Waktu dia keluar juga pesawat dari hangar waktu baru keluar pesawatnya, saya notice beberapa sudut ada kentara CGI-nya. Kalau yang tidak paham maksud itu kayak kita nonton sinetron atau film, intinya kita nonton di Indosiar zaman dulu waktu masih zaman naga, kentara sekali editannya, CGI-nya kayak tidak bersih diedit. Nah, saya rasakan juga di Black Adam, beberapa scene saya rasakan begitu, tapi saya berusaha untuk nikmati jalan ceritanya, jadi saya abaikan itu yang bukan sentral, saya abaikan yang begitu-begitu tapi berpengaruh sama penilaianku. Makanya saya kasih 7 karena beberapa special efeknya kayak begitu harusnya bisa lebih wah, bukan lebih wah, mas, harus lebih bersih di editnya. Terus yang saya suka dari sini itu script sama continuity-nya ada beberapa yang aduh kenapa sini patahnya, tapi ada juga dari awal sampai akhir saya suka bukan cara penulisannya, skripnya. Kan saya penulis, saya bisa tahu proses, saya berusaha, bukan jatuhnya saya so tahu, tapi karena saya so tahu, jadi saya bisa bayangkan bagaimana proses kreatifnya mereka menulis. Nah, saya bisa rasakan tim penulisnya mereka, entah ada tim atau cuma satu orang yang kerjakan ini. Saya bisa nikmati dan saya suka dari semua departemen, kayaknya departemen, entah karena saya penulis atau memang saya bisa relate sama departemen kepenulisan, departemen naskah skripnya mereka. Dan mungkin kalau untuk skrip, kalau disuruh nilai, mungkin saya akan nilai di 9 karena saya senang dengan itu. Cuman karena sudah skripnya bagus, tapi departemen lain kan harus saling mendukung, dikurangi ininya penilaiannya sama departemen special effect, visual effect, special effect, yang drone, yang pesawat, yang harusnya bisa lebih bersih di editnya itu. Cuman kenapa harus begitu, hasil akhirnya harusnya bisa lebih karena DC. Terus selain itu, ini apakah yang udah mau pesankan tentang kemerdekaan di Iran? Sabak
Kandak, apakah nama ininya Kandak, nggak usah cari, kayaknya Kandak itu nama daerah, nama provinsi di Iran kayaknya. Iya, ada GD Maps. Nah, habis cek juga tadi ada nama kotanya, entah kota atau cuman daerah kecil di Iran. Mungkin itu yang udah mau sampaikan perjuangan di Iran. Terus itu jikanya yang saya bisa bilang kenapa 7 saya kasih rate dari 1 sampai 10 saya kasih rate 7, karena itu tadi saya terpengaruh, saya ke distract sama special effect-nya, sama ya crown, terus kayak hanggarnya harusnya lebih bisa dikasih, entah dia kali shootnya, kartunya, atau dia memang dipercantik di pas special effect-nya. Kayaknya saya yakin bisa aja lebih bersih dari yang tayangkan ini. Oh, sama ini, waktu credit title saya notice kenapa ada departemen COVID. Mentang-mentang COVID, diproduksi di COVID, zaman COVID kayak ini. Banyak departemen, kan saya sedang nonton credit title-nya sampai betul-betul selesai. Bahkan tadi saya ditinggalkan teman-temanku, saya dilupakan kalau sama si di dalam. Saya nonton sampai selesai. Terus saya terheran-heran sama departemen COVID. Ada kayaknya beberapa divisinya di departemen situ juga. Supervisor, COVID apa begitu. Mungkin mereka yang urus-urus. Dan pas saya cari di situnya, di situs IMDb itu, cuman saya tidak dapat divisinya. Saya mau make sure, saya pastikan kalau ada memang, atau saya salah ingat, tapi kayaknya saya yakin ada divisi itu. Mungkin kalau yang nonton juga, nanti yang nonton lagi bisa notice. Jadi itu juga yang saya mau bilang, yang bisa saya review dari film Black Adam. Tunggu dulu, Black Adam udah sempat kesebut. Kayaknya dia tidak pernah sebut Black Adam ini The Rock. Udah sempat sebut kah? Cuman satu kali. Kau ingin dikenal sebagai siapa? Iya, karena momen yang pas sudah mau selesai nih, apakah namanya, closing, ending filmnya, sempat ditanya mau dikenal sebagai siapa ini Black Adamnya, dia tersenyum tipis di karakternya, pemainnya The Rock, dan tidak sebut namanya kalau Black Adam. Pas udah ketemu Superman udah bilang kah? Aduh, saya lupa. Superman. Oh iya, sempat dipanggil. Kita harus bicara. We need to talk. Kata ini Superman. Shazam. Masih bisa lebih bagus, tapi Black Adam sudah menjawab rindunya fanbase-nya Marvel. Karena banyak yang suka, rata-rata yang kasih 8, 9 begitu. Itu yang fanbase-nya Marvel, yang rindu sentuhan-sentuhan yang mirip Marvel, kayaknya udah dapatkan di Black Adam kayaknya, menurut pengamatanku. Asik pengamatan. Black Adam 1 sampai 10, 7. Tapi saya harus notice sama tim skripnya, luar biasa. Kalian keren, siapapun yang buat. Thank you. Itu saja kayaknya review yang bisa saya ceritakan Black Adam. Semoga saya bisa review lagi film-film yang lain. Dadah. Kasih komentar, kasih feedback apa yang harus saya lakukan biar saya belajar juga mereview film. Dadah lagi.